Wang Yu bersama Sintong lantas pergi ke istana Tiangang untuk menemui para tetua dikarenakan Huzi telah ditangkap. Namun mereka justru dilarang masuk. Mendengarkan itu, mereka berdua menyadari pasti ada yang tidak beres. Wang Yu berpendapat ini memang ulah dari para tetua untuk menjatuhkan Sintong dari jabatannya sebagai komandan. Sementara itu, Huzi berada di penjara. Ia bertekad untuk bangkit dan keluar dari sana demi bisa menyelamatkan ibunya yang kini telah diculik oleh Yimei. Lalu tak lama kemudian datang seseorang atas perintah dari para tetua untuk membunuhnya. Karena hal tersebut, kekuatan siluman di tubuh Huzi langsung bangkit dan hilang kendali. Sintong datang ke sana untuk menghentikan, namun justru ia balik diserang oleh Huzi. Beruntung, Wang Yu berhasil menyadarkannya. Sedangkan pasukan tadi yang berusaha membunuh Huzi melaporkan kegagalannya kepada para tetua. Hingga datanglah mereka ke sana dan menangkap basah si pelaku. Para tetua berpura-pura tidak mengenal pasukan itu dan berniat memasukkannya ke dalam penjara. Di saat Huzi juga akan dimasukkan kembali ke dalam penjara, Sintong menghentikan. Meskipun ia adalah siluman, namun Huzi tidak pernah berbuat kejahatan. Lalu datanglah pasukan pembasmi siluman yang ikut membela Huzi agar dilepaskan. Karena Huzi telah memberikan banyak kontribusi selama ini. Para tetua akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan mau tidak mau melepaskannya. Singkat cerita, Huzi berjalan sendirian dan terus memikirkan Qian. Sesaat ia teringat perkataan Yuan mengenai keberadaan jiwa Qian saat ini. Ia pun pergi ke lokasi tersebut dan menemukan pelakat milik Qian. Bahkan terdapat sebuah boneka yang di dalamnya ada jiwa milik Qian. Setelah itu ia membawa boneka tersebut kembali dan memberitahukan kepada teman-temannya. Kemudian mereka duduk bersama untuk memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan jiwa Qian di dalam boneka itu. Qian di sana menjawab, ia sendiri juga tidak tahu. Namun yang pasti waktunya tidak lama lagi. Apabila jiwanya tidak kembali ke tubuh aslinya, maka ia akan mati. Di tempat lain, Yaran sedang mabuk-mabukan memikirkan si nenek dan ayahnya yang saat ini sudah mati. Wanita misterius yang kemarin menolongnya lantas berkata, ini semua adalah karma atas kejahatan yang pernah Yaran lakukan. Untuk menebus kesalahannya, ia harus bisa membangkitkan istana Tiangang kembali. Wanita itu lalu pergi menemui Moguzi. Faktanya di sini, wanita ini adalah Sici, sang nenek yang masih hidup dan berubah bentuk menjadi muda kembali. Kita pun flashback sebentar, Moguzi dikala itu berhasil menemukan sang nenek yang sekarat. Demi bisa menyembuhkannya, ia menggunakan teknik terlarang dari keluarganya dalam menghidupkan si nenek. Resiko yang didapat, sang nenek harus hidup dalam kondisi kembali muda. Setelah itu, Moguzi lantas memberikan sebuah identitas palsu kepada sang nenek agar bisa merahasiakan identitasnya. Singkat cerita, Huzi, Sintong bersama Wang Yu mulai merencanakan sebuah misi untuk pergi ke Lautan Ming. Tak lama kemudian, Reki, kaki tangan dari sang nenek, juga datang ke sana dan siap membantu mereka. Tidak hanya itu, Moguzi juga datang ke sana. Lantas ia memperkenalkan wanita di sana sebagai keluarganya, yang kita sebut saja namanya Bunga. Jelas mereka semua tidak tahu kalau itu adalah si nenek. Mereka semua lantas bekerja sama untuk mendapatkan kembali pusaka purba, sebab hanya pusaka itu yang dapat membawa mereka mengarungi Lautan Ming. Setelah itu, Huzi membawa boneka tersebut ke tepi sungai untuk dimandikan. Setelahnya, ia kembali ke rumah sambil berbicara kepada boneka itu kalau ia bersumpah akan mendapatkan kembali tubuh Qian. Tak lama kemudian, Bunga datang ke sana. Karena penasaran, ia pun memeriksa dan menyadari terdapat jiwa di dalam boneka tersebut. Tanpa ia sadar, jiwa tersebut adalah Qian cucunya. Di tempat lain, Wang Yu bersama Yunzi pengawalnya ini secara diam-diam pergi untuk kembali ke negara Qianyu tanpa sepengetahuan teman-temannya. Huzi dan Sintong pergi ke kamar Wang Yu dan mendapati ia tidak berada di sana. Mereka pun bingung kemana perginya Wang Yu saat ini. Huzi ingin mencari namun dihentikan oleh Sintong dan percaya Wang Yu pasti akan kembali.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Wang Yu telah pulang dan membawa 7 mutiara merah yang sangat berguna untuk melewati Lautan Ming. Di sanalah ia mengungkapkan identitas aslinya yang merupakan seorang pangeran. Sontak mereka pun sangat terkejut. Di malam harinya, secara perlahan, Qian menggerakkan boneka tersebut agar bisa berjalan. Tanpa sengaja ia mendengarkan pembicaraan teman-temannya yang bercerita kehancuran istana Tiangang dan kematian ayah beserta neneknya. Jelas ia pun menjadi syok setelah mengetahui hal tersebut. Lalu keesokan hari, 7 mutiara itu dibuat menjadi sebuah gelang. Huzi lantas menggunakannya untuk mengendalikan formasi mekanisme pelindung dari mutiara tersebut, yang dimana hanya memiliki waktu 30 menit saja. Dalam waktu sesingkat itu, nantinya Huzi harus bisa melewati Lautan Ming dalam mengambil pusaka purba. Di waktu bersamaan, Yaran di depan makam neneknya. Ia menyesal atas apa yang telah terjadi dan menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan kematian sang nenek. Lalu Reki datang ke sana untuk menceritakan misi mereka pergi ke Lautan Ming bersama Huzi dan kawan-kawan. Mendengarkan hal tersebut, Yaran siap membantu. Hari yang ditunggu telah tiba. Mereka semua pun bersiap untuk pergi. Namun sayang, mutiara itu tiba-tiba menghilang. Menurut informasi, boneka jiwa Qian juga menghilang dari kamar. Jelas mereka menyadari Qianlah yang membawa mutiara itu pergi. Yaran sangat terkejut. Ternyata boneka tersebut terdapat jiwa Qian di dalamnya. Sementara itu, Qian sudah sampai di Lautan Ming. Ia berniat mengorbankan dirinya mengarungi lautan tersebut. Resiko yang didapat, tubuh bonekanya hancur, namun pusaka purba berhasil didapatkan kembali. Tak lama kemudian, mereka datang ke sana dan melihat pusaka purba telah keluar. Huzi segera menggunakan mutiara merah untuk menyelamatkan Qian. Singkatnya, setelah kembali, Bunga alias si nenek berusaha mempertahankan jiwa Qian, yang ia sendiri baru tahu boneka tersebut adalah cucunya. Setelah itu, Bunga mengungkap identitas aslinya sebagai sang nenek atas bantuan dari Moguzi sehingga ia hidup kembali. Mereka semua sangat terkejut, begitu juga dengan Qian yang sangat senang mendengarkannya. Namun sayang, jiwa Qian secara perlahan mulai memudar. Di saat jiwa Qian hampir saja musnah, datanglah Daloye ke sana. Dengan segera ia memberikan elemen inti jiwa miliknya yang berhasil mempertahankan jiwa Qian supaya tidak musnah. Namun itu hanya bertahan selama 49 hari saja sebelum jiwanya benar-benar musnah. Dan mereka harus bisa mendapatkan tubuh Qian kembali. Lalu keesokan hari, si nenek memanggil Sintong dan berkata, posisi guru besar di istana Tiangang saat ini sedang kosong. Sang nenek meminta ia supaya mendapatkan posisi tersebut, mengingat Sintong adalah kandidat yang sangat cocok. Di tempat lain, Jinian bersama ayahnya mulai memikirkan cara. Sang ayah berniat menjadikan Jinian anaknya ini guru besar di istana Tiangang. Namun mereka harus menyingkirkan Sintong terlebih dahulu, mengingat semua orang pasti akan mendukungnya. Singkat cerita, si nenek meminta Huzi untuk mengaktifkan pusaka purba. Namun sayang usahanya gagal, yang seperti pusaka tersebut menolak. Mereka pun kemudian menggunakan sebuah metode lain yang berakhir tetap saja gagal. Oleh karena itu, si nenek memerintahkan Sintong untuk pergi menangkap siluman tingkat atas dan dibunuh menggunakan pusaka purba dalam mengumpan pusaka itu agar bisa aktif. Ditemani oleh Yunzi, Sintong bergegas mencari siluman. Namun sesaat terdapat pasukan yang entah dari mana tiba-tiba ingin menangkapnya. Setelah itu, Yunzi kembali melaporkan terdapat pasukan yang menyerang menggunakan jarum beracun, bahkan menculik Sintong saat ini. Mendengarkan hal tersebut, Huzi bergegas mencarinya. Di istana Tiangang, para tetua memanggil panglima pasukan pembasmi siluman dalam mengumumkan mulai sekarang Jinian akan diangkat menjadi guru besar. Jelas mereka menolak hal tersebut dan meminta menunggu keputusan dari Sintong. Tak lama kemudian, Jinian datang ke sana dan membawa sebuah surat dukungan dari para warga, yang padahal warga memang dipaksa olehnya agar menyetujui ia menjadi guru besar.
Kembali ke Huzi, ia berhasil menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Sintong. Mereka pun menyadari pasukan yang menculiknya merupakan utusan dari para tetua. Mengikuti jejak tersebut, Huzi dan Qian berhasil menemukan keberadaan Sintong yang saat ini sedang disekap. Dengan segera, mereka melumpuhkan pasukan yang berjaga dan membawa Sintong untuk pergi. Kembali ke istana Tiangang, mereka terus menunggu kedatangan Sintong yang apabila lewat dari jam 3 sore, maka Jinian resmi menjadi guru besar. Setelah beberapa saat, jam menunjukkan pukul 3 sore dan Kasim Liu dari Kekaisaran datang ke sana untuk mengetahui siapa yang akan menjadi guru besar. Para tetua menunjuk Jinian adalah orangnya. Namun Kasim Liu tidak setuju. Ternyata sebelumnya Sintong bersama Huzi sudah menemuinya terlebih dahulu dan menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh para tetua saat ini. Alhasil para tetua akan mendapatkan hukuman dari kaisar atas tindakan mereka. Secara pribadi, Kasim Liu menunjuk Sintong sebagai guru besar yang baru. 大师帅之物。多谢刘公公。 Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, si nenek menunjukkan sebuah lukisan kuno yang menceritakan kisah mitos yang berada di negara Qianyu yang bernama Dewa Qiling yang mampu mengembalikan jiwa seseorang kembali ke tubuh asalnya. Karena itu hanyalah mitos, Wang Yu tidak yakin apakah benar atau tidak. Namun selama masih ada harapan, ia siap membantu. Tiba-tiba, Qian jatuh sakit karena jiwanya sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Huzi meminta ia untuk tetap tinggal di rumah dan tidak usah ikut dalam perjalanan ini. Singkatnya, Huzi, Sintong beserta Wang Yu telah tiba di gerbang negara Qianyu. Terlihat banyak warga yang dilarang masuk. Mengenai masalah itu, Wang Yu sendiri juga tidak tahu apa penyebabnya dan akan bertanya langsung kepada ayahnya nanti. Setelah masuk ke dalam kota, mereka melihat kondisinya sudah sangat buruk. Sementara itu, para tetua diarak dan akan dihukum pengasingan atas perintah kaisar. Jinian sangat bersedih melihat ayahnya yang akan dihukum. Di sana sang ayah menyesal telah mengajarkan sikap buruk kepadanya dan meminta Jinian untuk hidup dengan lebih baik ke depannya. Kembali ke Wang Yu, ia menemui sang ayah dan memperkenalkan teman-temannya. Sesaat, Sintong bersama Huzi dipinta keluar sebentar. Sang ayah sangat kecewa kepada Wang Yu yang pergi secara diam-diam tanpa kembali. Bahkan seperti tidak peduli terhadap negaranya sendiri. Karena terlanjur kecewa, sang ayah meminta ia untuk menjamu teman-temannya. Dan setelah itu dipersilakan pergi apabila ia masih ingin berkelana. Di malam hari, mereka pun makan bersama. Huzi menjelaskan maksud kedatangannya saat ini untuk bertanya mengenai mitos Dewa Qiling. Ayah Wang Yu menjawab, itu hanyalah mitos belaka. Dewa Qiling hanyalah cerita rakyat atau dongeng anak-anak. Wang Yu lalu bertanya apa yang terjadi terhadap negara mereka. Sang ayah menjawab, akhir-akhir ini terdapat siluman yang menyerang dan banyak korban yang meninggal dunia. Sampai saat ini, siluman itu belum bisa ditangkap. Di malam hari, diadakan sebuah acara. Huzi bersama Wang Yu menyamar menjadi wanita penari. Hal itu dilakukan untuk menangkap siluman yang dikabarkan selalu menjadikan wanita penari sebagai targetnya. Sesaat, Huzi menyadari kalau sudah ada siluman yang datang ke sana. Mereka pun menyebarkan serbuk di sana. Dengan begitu, siluman tersebut termakan umpan dan berhasil ditangkap. Lantas penasehat negara sangat berterima kasih kepada mereka. Setelah ini, Huzi dan Sintong akan kembali pulang. Wang Yu juga akan ikut bersama mereka. Keesokan harinya, sebelum mereka pergi, sang ayah datang ke sana dan meminta maaf kepada Wang Yu atas sikapnya selama ini. Yunzi juga disuruh menemaninya kemanapun ia pergi dalam menjaganya. Baru saja hendak keluar gerbang istana, Sintong merasa ada yang aneh karena penangkapan siluman tadi malam begitu sangat mudah. Terlebih lagi, ia mencium aroma aneh yang berasal dari tubuh penasihat negara. Huzi bersama Wang Yu juga memikirkan hal yang sama sepertinya. Lalu di malam hari mereka kembali untuk menemui sang raja. Alangkah terkejutnya, siluman selama ini merupakan raja itu sendiri alias ayahnya Wang Yu. Penasihat negara mengatakan sang raja terkena serangan siluman, sehingga sampai sekarang di setiap malam hari sang raja akan berubah menjadi siluman dan harus meminum darah manusia.
Setelah mengetahui semuanya ini, Wang Yu memutuskan untuk tidak jadi pergi dan akan mencari cara menyembuhkan ayahnya. Singkat cerita, setelah ayahnya kembali normal, Wang Yu dibawa jalan-jalan dan sang ayah membenarkan mengenai mitos Dewa Kiling yang memiliki kemampuan. Keluarga mereka adalah keturunan dari Dewa Kiling. Maka dari itu, Wang Yu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan seseorang karena kemampuan Dewa Kiling berada di tubuhnya. Mengetahui hal itu, ia berniat menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan sang ayah. Namun ayahnya berkata kemampuannya tidak bisa menyembuhkan racun siluman di tubuh sang ayah saat ini. Di malam hari, mereka semua membaca kitab kuno berharap mendapatkan informasi untuk menyembuhkan sang raja. Namun sayang, berita buruk mengabarkan sang raja sudah meninggal dunia. Sontak, Wang Yu sangat bersedih kehilangan sosok ayahnya. Semenjak kematian sang raja, warga kota di negara Qianyu banyak yang pergi dan berpindah ke negara lain. Wang Yu akhirnya menjadi raja yang baru. Meskipun sudah tahu warga di kota miliknya banyak pindah negara, ia tidak marah karena itu adalah hak mereka. Wang Yu juga sadar warga banyak yang pindah karena tidak mempercayai kemampuannya menjadi seorang raja. Lalu ia berkata jujur, kekuatan Dewa Kiling saat ini berada di tubuhnya. Apabila ia menggunakan kekuatannya untuk membantu Qian, maka Dewa Kiling akan mengambil alih tubuhnya. Tentu saja Hu Zi, Xintong, beserta penasehat negara melarangnya melakukan hal tersebut. 失去自我意识。我们确实是想激活金刚。 Singkat cerita, sebuah ritual hendak dilakukan oleh penasehat negara. Ternyata ia berniat memanggil Dewa Kiling supaya bisa memimpin negara Qianyu dengan mengorbankan Wang Yu. Itu dilakukan atas dasar kesejahteraan dan kedamaian negara tersebut ke depannya. Wang Yu tidak bisa berbuat apa-apa karena semua orang setuju akan hal itu. Ia pun lalu diikat dan ritual petir akan segera dimulai. Apabila ritual ini gagal dan Wang Yu mati, penasehat negara juga akan ikut mati bersamanya. Tak lama kemudian, Xintong bersama Hu Zi datang ke sana untuk menghentikan. Penasehat negara meminta mereka untuk tidak usah ikut campur. Dengan segera ia memulai ritual. Awan berubah menjadi gelap, disusul sebuah petir yang menyambar Wang Yu sehingga tak sadarkan diri. Benar saja, Dewa Kiling lalu muncul di sana. Penasehat negara lalu bersujud meminta Dewa Kiling memimpin negara Qianyu. Siapa sangka sang dewa justru membuat semua orang menjadi pingsan. Namun Hu Zi mampu bertahan. Ia lalu memaksa dewa ini untuk mengembalikan Wang Yu. Namun Dewa Kiling menolak. Mengorbankan satu nyawa merupakan hal yang wajar demi kesejahteraan suatu negara. Sontak Hu Zi menjadi marah langsung menyerangnya menggunakan senjata pusaka purba. Melihat tekad yang begitu kuat dari Hu Zi, Dewa Kiling akhirnya mengalah. Sehingga Wang Yu sadar kembali. Melihatnya masih hidup, Hu Zi begitu sangat senang. Tak lama kemudian, semua orang kembali sadar. Penasehat negara langsung meminta maaf atas apa yang sudah ia perbuat. Tidak sepantasnya, ia mengorbankan Wang Yu demi kepentingan negara. Wang Yu tidak menyalahkannya karena ia tahu si penasehat ini sangat setia kepada negara Qianyu. Lalu keesokan hari, mereka pun hendak pergi. Wang Yu meminta si penasehat negara untuk menjaga negara Qianyu. Kali ini, Wang Yu tidak sendirian karena Yun Zi membawa pasukan untuk menemani perjalanan mereka. Sementara itu, Da Loye mengajak Qian pergi bersamanya untuk jalan-jalan. Ternyata ia sebentar lagi akan segera mati. Karena kemarin sudah memberikan elemen inti jiwa kepada Qian. Tentu saja Qian sangat bersedih melihatnya sudah tiada dan kembali ke bentuk pusaka.修大门不是说娶你当压寨夫？你是说成亲？难道你以后还有这个打？这不是你操心的事儿，抓紧赶路。
Sementara itu, Huzi dan kawan-kawan yang telah bertemu dengan Qian diberikan informasi kalau Daloye sudah meninggal. Huzi di sana sangat bersedih sebab bagaimanapun juga Daloye sempat menjadi gurunya. Ia pun memberikan hormat di papan nisan nama Daloye. Kemudian mereka datang ke Lautan Ming. Huzi dipinta menggunakan pusaka purba untuk membelah lautan tersebut. Namun sayang, lautan itu kembali menutup tak selang beberapa lama. 虽可劈开冥海，但却只能保持左右的时间，之后冥海便会闭合。 Lantas memiliki sebuah ide, yaitu membuat sebuah kendaraan untuk bisa melewati Lautan Ming. Awalnya mereka membuat sebuah kereta, namun kereta itu tidak cukup menampung banyak orang. Hingga tak lama kemudian terdengar kabar pasukan dari negara Julun juga ikut membantu dengan memberikan sebuah kendaraan yang lumayan besar. 那我们巨轮国也得出一份力啊，对不对？ 感谢各位，欢迎。 Lalu mereka pun membawa kendaraan tersebut ke Lautan Ming. Dikabarkan kendaraan itu mampu menampung 100 orang, sehingga pasukan dari negara Qianyu, negara Julun, beserta negara Fulong bisa pergi bersama-sama. Sebelum pergi, pasukan dari ketiga negara lalu dikumpulkan untuk dipilih siapa saja yang pantas untuk pergi nantinya. Di sana juga ada Lidan yang ingin ikut pergi bersama mereka. Tidak hanya itu, Jinian juga datang ke sana untuk memberikan kontribusi dengan harapan apa yang ia lakukan saat ini dapat meringankan hukuman ayahnya. Merasa kasihan, Huzi dan kawan-kawan bersedia membawanya. 谢大师帅。 Lalu hari di mana mereka akan menyeberangi Lautan Ming sudah akan dimulai. Huzi kali ini menggunakan pusaka purba untuk membuka jalan, sedangkan semua orang menggunakan kekuatan mereka untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Saat di tengah jalan, tiba-tiba mesin pendorong mengalami kerusakan. Mereka yang mengecek justru tidak menemukan kerusakan di sana. Lantas mereka pergi ke belakang kapal untuk mengecek. Namun tetap saja tidak ada yang salah terhadap mesin tersebut. Ternyata permasalahannya terdapat di mutiara kapal. Lalu Huzi bersama Qian mencoba memperbaikinya. Akhirnya mereka pun telah berhasil menyeberangi Lautan Ming dan tiba di lembah puncak. Tentu saja Yimei telah menyadari akan kedatangan mereka dan melihat dari kejauhan. Karena baru pertama kali datang ke sana, mereka pun kebingungan. Lalu diputuskanlah akan membagi 3 kelompok dan pergi ke arah yang berbeda. Kelompok Qian justru menghadapi masalah karena terdapat pasir penghisap yang tidak mungkin bisa dilewati. Maka dari itu, Qian memutuskan untuk kembali. Sedangkan kelompok Huzi justru diserang pasukan berjubah putih berkepala botak. Awalnya mereka berhasil mengalahkannya, namun pasukan aneh tersebut justru kembali lagi. Huzi dan Sintong meminta pasukan untuk mundur segera. Di saat mereka berdua masih sedang bertarung, tiba-tiba siluman harimau datang ke sana. Saat ini, Huzi menyadari itu hanyalah ilusi. Namun tidak dengan Sintong yang terus bertarung dan akhirnya ia terkena pasir hisap. Huzi segera menyusulnya dan melihat ia sedang terluka. Sementara itu, kelompok Qian yang berhasil kembali melihat terdapat perisai di langit yang seolah-olah mengurung mereka. Melihat itu, Moguzi menyadari perisai tersebut kekuatan yang berasal dari keluarganya. Lalu tiba-tiba sosok pria misterius datang menyerang. Siapa sangka pria itu merupakan leluhur dari keluarga Moguzi, salah satu dari kelima pahlawan yang membunuh Kaisar Siluman 500 tahun yang lalu.
他怎么和你长这么像？他是墨家先祖。莫千朝。 Kemudian pertarungan kembali terjadi. Moguzi membantu Qian untuk menghadapi leluhurnya, yang pada akhirnya berhasil ditangkap. 操控我，靠近他。您为何要与我们？ Setelah diperiksa oleh Moguzi, ternyata leluhurnya ini sudah tidak memiliki detak jantung. Mungkin saja dikendalikan oleh seseorang yang tak lain adalah Yimei. Moguzi lalu melepaskan kendali tersebut supaya leluhurnya bisa mati dengan tenang. 先祖， Tidak hanya mereka, Huzi bersama Sintong yang terjebak tak sengaja bertemu dengan seseorang yang mengaku leluhur dari keluarga Zhang. Setelah mengetahui Sintong keturunan sekaligus pemimpin keluarga Zhang saat ini, leluhurnya di sana lantas memberitahukan jalan keluar dari goa tersebut dengan menyuruh ia menghancurkan salah satu dinding di sana. Namun sayang, Sintong yang terluka gagal menghancurkan dinding tersebut, yang berakhir ia dihina oleh leluhurnya sendiri sebab keluarga Zhang di masa sekarang sudah sangat lemah. Di tempat lain, kita diperlihatkan Yimei mengurung bayi Hu, siluman harimau, di suatu tempat dalam kondisi membeku. Sintong kondisinya semakin melemah karena luka di tubuhnya itu. Bukannya membantu, leluhur keluarga Zhang terus menghina Sintong yang membuat Huzi menjadi sangat marah dan menganggap ia tidak pantas menjadi pahlawan karena tidak memiliki etika yang baik. Ternyata leluhur di sana hanya menguji tekad dari Sintong saja. Setelah itu, ia pun mengajari sebuah teknik kepada Sintong dari keluarga mereka. Dan selama 500 tahun terakhir, ia sudah menunggu keturunannya datang ke sana, supaya ia bisa memberikan dan mengajari teknik tersebut. Dan setelah itu, mati dengan tenang. 这枪若有惊元之力，所产生的威力便会数倍增。这么厉害啊！当然厉害。 你这个先祖有点本事啊！ Singkatnya, mereka berdua pun berhasil keluar. Karena Sintong kondisinya masih lemah, Huzi segera menggendongnya, meskipun jalan untuk kembali sangatlah jauh. Qian dan yang lainnya terus melakukan pencarian, hingga berhasil menemukan Huzi bersama Sintong, yang apabila terlambat sedikit saja, mereka berdua bisa mati tenggelam di telan pasir. Singkat cerita, Huzi telah terbangun dari pingsannya. Ia pun berjanji kepada Sintong tidak akan membiarkannya terluka lagi. Sintong begitu senang atas perhatian darinya. Hubungan mereka berdua pun semakin romantis dan membuat perjanjian apabila masalah ini selesai akan tinggal dan hidup bersama. 等我们打完这一仗，我们就一起回八宝镇。 Akhirnya, Yimei menampakkan diri di hadapan mereka. Mereka semua pun bersama-sama menyerangnya dan pertarungan terjadi. Namun karena wilayah tersebut banyak tumbuhan, Yimei mampu mengikat mereka semua sehingga tidak bisa bergerak. Melihat Qian yang masih hidup, Yimei menyadari Daloye pasti telah mengorbankan diri untuk bisa mempertahankan jiwa Qian. Setelah itu, Yimei berniat membawa Qian pergi dari sana. Lalu datanglah Yaran untuk menghalangi. Atas kerjasama mereka, Yimei akhirnya berhasil diikat. Yaran hampir saja membunuhnya. Sintong segera menghentikan sebab mereka belum tahu keberadaan tubuh Qian saat ini dan memerlukan informasi darinya. Siapa sangka Yimei justru berhasil melepaskan diri dan kabur dari sana menggunakan siluman harimau. Yaran juga ikut mengejar dan tidak akan melepaskannya. Sedangkan Huzi tidak percaya kalau ibunya membantu Yimei. Keesokan harinya, mereka menemukan salah satu jiwa pahlawan yang terjebak di bebatuan yang merupakan leluhur keluarga Qi yang bernama Qi Wuji menunjukkan sebuah tanda spesial sebagai buktinya. Melihat itu,
Qian langsung memberikan hormat dan mengaku dirinya lah keturunan keluarga Qi. Mereka lalu melepaskannya yang terjebak di antara bebatuan di sana. Dan setelah itu, Qi Wuji bercerita, 500 tahun yang lalu ia bersama keempat pahlawan berhasil membasmi Kaisar Siluman. Namun mereka tidak menyangka Kaisar Siluman yang tewas terbunuh berubah menjadi Lautan Ming dan menjebak mereka sehingga tidak bisa pulang. Masih ada satu cara apabila Huzi dan kawan-kawan ingin pulang, yaitu menghancurkan jantung Kaisar Siluman. Hanya dengan begitu, Lautan Ming bisa dihentikan. Namun sayang, lokasi jantung Kaisar Siluman selalu berubah-ubah dan akan sulit untuk menemukannya. Di malam hari, Huzi menyendiri dan terus memikirkan ibunya. Lalu tak lama kemudian, ibunya datang ke sana. Pertemuan itulah membuat Huzi sangat senang, sekaligus bingung kenapa ia membantu Yimei. Secara kebetulan, pasukan yang sedang berpatroli tak sengaja melihat mereka. Alhasil keesokan harinya, Huzi bersama sang ibu dikepung oleh banyak orang dan akan ditangkap. Sintong datang ke sana untuk meredakan situasi. Namun tiba-tiba Qi Wuji datang ke sana dan berniat membunuh siluman harimau. Hal itu bukan tanpa alasan. Baihu atau siluman harimau merupakan kaki tangan Kaisar Siluman yang terkenal sangat jahat. Beberapa orang terdekat dari Huzi mencoba membela siluman harimau tersebut. Bahkan Jinian juga ikut membela Huzi. Namun sayang, Qi Wuji tetap keras kepala. Hingga di saat Baihu hampir dibunuh, Qian datang menghentikannya. Huzi mencoba menggunakan pusaka purba untuk melawan. Namun di hadapan Qi Wuji, kekuatan mereka bukanlah apa-apa. Yang berakhir, Huzi harus melihat kematian sang ibu tepat di hadapannya. Atas apa yang sudah terjadi, Qian marah kepada Qi Wuji dan tidak sepantasnya ia melakukan itu. Leluhurnya sangat kecewa karena Qian lebih membela Huzi dan dianggap tidak pantas keturunan keluarga Qi. Siapa sangka Qian memutuskan untuk keluar dari keluarga Qi karena baginya Huzi bukanlah sekedar sahabat, melainkan seperti keluarganya sendiri. Kemudian mereka menyadari Huzi saat ini telah menghilang. Saat dicari, ternyata ia tergeletak di tanah. Dalam kondisi jiwanya sangat terguncang. Di malam hari, Qian bisa merasakan keberadaan tubuhnya. Lantas ia pergi mencari dan berakhir menemukan Yuan dalam kondisi terikat. Yuan lalu mengatainya bodoh mengapa datang ke sana. Karena semuanya ini merupakan jebakan yang dibuat oleh Yimei. Huzi lalu terbangun dan kondisinya saat ini sudah mulai membaik. Ia pun keluar untuk meminta maaf kepada teman-temannya karena kemarin sudah menyusahkan mereka. Tentu saja teman-temannya tidak merasa disusahkan dan sangat bersyukur melihat ia baik-baik saja. Kembali ke Qian, ia pun akhirnya diikat oleh Yimei. Awalnya mereka berdua saling bertengkar satu sama lain. Namun sesaat jiwa Qian mulai melemah. Ia pun berniat memberikan tubuh itu kepada Yuan saja. Namun yang terpenting saat ini mereka harus segera keluar. Yimei datang ke sana menghampiri mereka dan berniat menyatukan jiwa Qian beserta Yuan untuk dimanfaatkan olehnya. Tak lama kemudian, Qi Wuji datang ke sana yang ternyata ia selama ini berpura-pura menjadi leluhur keluarga Qi, padahal aslinya merupakan siluman. Yuan lalu bercerita, di saat ia datang ke tempat itu, Qi Wuji tiba-tiba menyerang Yimei karena pulang terlalu lama. Sebuah fakta mulai terkuak, Yimei menggunakan pusaka purba untuk menyeberangi Lautan Ming dan berniat menculik Yuan. Namun karena pusaka purba kehabisan energi, ia mulai mencari cara mengisi energinya kembali menggunakan Huzi. Setelah berhasil, ia pun kembali dan menyerahkan Yuan kepada Qi Wuji untuk diambil jantungnya karena hanya jantung yang memiliki 2 jiwa kembar yang dapat berguna. Yimei sengaja menculik Yuan untuk mengumpan Qian datang ke sana.
Ternyata Qi Wuji saat dulu memanglah leluhur keluarga Qi. Namun karena telah kehilangan jantung, ia tidak bisa merasakan apapun di dunia ini. Maka dari itu ia memerlukan jantung dari jiwa kembar untuk bisa bangkit kembali. Mereka berdua berusaha melawan, namun kalah hanya dengan satu kali serangan. Qi Wuji menarik jiwa Qian dan dimasukkan ke dalam tubuh Yuan untuk disatukan kembali. Baru saja hendak mengambil jantungnya, tiba-tiba Huzi dan kawan-kawan datang tepat waktu dan segera menarik tubuh Qian. Melihat itu, mereka pun akhirnya tahu Qi Wuji bersengkongkol dengan Yimei. Setelah Qian atau Yuan ini sadar kembali, ia pun menceritakan semuanya kepada mereka. Siapa itu Qi Wuji sebenarnya? Mendengarkan hal tersebut, mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan Qi Wuji bersama Yimei. Dalam pertarungan itu, Yimei memilih kabur, sehingga Qi Wuji berhasil mereka tangkap. Sesaat, goa itu tiba-tiba mau runtuh. Mo Guzi memaksa teman-temannya segera pergi, sedangkan ia akan mengorbankan diri untuk mati bersama Qi Wuji. Ternyata saat ini, siluman harimau atau Baihu belumlah mati. Waktu itu, di saat Qi Wuji hendak membunuhnya, Yimei dengan segera menyelamatkannya. Terlihat Baihu berhasil mendapatkan bentuk manusianya kembali. Inilah alasan Baihu membantunya kemarin karena Yimei berjanji akan mengubah bentuknya menjadi manusia, meskipun hanya bisa hidup beberapa hari saja. 已经够了。 Setelah itu, Baihu mengajaknya pergi ke sebuah goa, tempat tersimpannya jasad seorang wanita yang bernama Ye Kongming. Menggunakan kekuatan Baihu, formasi pelindung di sana berhasil dihancurkan. Dengan ini, Yimei akhirnya bisa menuntaskan tujuannya ke lembah puncak untuk bisa menemukan jasad Ye Kongming, yaitu tuannya. Kita pun flashback sebentar saat dulu Ye Kongming memiliki kemampuan membuat boneka yang bisa hidup dan diberi nama Yimei. Setelah itu, Ye Kongming jatuh cinta kepada Qi Wuji dan berniat mengikuti Qi Wuji ke lembah puncak. Setelah berada di lembah puncak, tanpa sengaja ia menemukan mutiara spiritual yang dimasukkan ke dalam boneka tersebut sehingga Yimei memiliki bentuk manusianya. Lalu suatu ketika, Ye Kongming memergoki kekasihnya, yaitu Qi Wuji, berselingkuh dengan Baihu, siluman harimau. Ia pun sakit hati dan sangat bersedih. Namun datanglah Yimei yang selalu menghiburnya. Singkat cerita, Qi Wuji tergabung ke dalam 5 pasukan pahlawan untuk membunuh Kaisar Siluman. Karena Baihu, siluman harimau, kaki tangannya Kaisar Siluman, Qi Wuji berniat membunuhnya. Padahal ia tahu Baihu dikala itu sedang mengandung anak mereka. Setelah semua masalah berlalu, Qi Wuji menikah dengan Ye Kongming. Setelah hidup bersama, Ye Kongming tidak merasa bahagia. 1 tahun kemudian, suatu ketika saat sedang tidur, Ye Kongming secara diam-diam mencuri pusaka purba milik Qi Wuji dan menyerahkannya kepada Yimei beserta anaknya untuk dibawa pergi keluar dari lautan Ming. Setelah hari kepulangan tiba, semua orang sudah berada di kapal dan hendak berangkat meninggalkan lautan Ming. Sedangkan Qi Wuji yang ingin ikut pulang dihentikan oleh Ye Kongming. Kembali ke masa sekarang, Baihu berkata, semua yang terjadi selama 500 tahun ini adalah kebohongan. Dan ia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Yimei. Setelah Baihu pergi, datanglah Yaran ke sana dan berhasil menemukan keberadaannya. Pertarungan pun terjadi. Sesaat, Yaran menyadari kelemahan yang dimiliki oleh Yimei. Ia tak menyangka Yimei melakukan semuanya ini demi seorang mayat. Tak lama kemudian, si nenek datang ke sana dan ikut membantunya. Namun berakhir, si nenek menahan serangan dari Yimei, sehingga Yaran memiliki kesempatan untuk membunuhnya.
Tak lama setelah itu, si nenek berubah ke bentuk aslinya. Sebelum meninggal, ia meminta maaf kepada Yaran, tak seharusnya ia bersikap kasar kepadanya selama ini. Ia pun menyesal, andai waktu bisa diputar, ia pasti akan mengubah sikapnya. Yaran hanya bisa menangis melihat sang nenek akhirnya meninggal. Singkat cerita, mereka semua berkumpul kembali. Huzi mencoba menjelaskan apa yang sudah terjadi dan kematian Moguzi saat ini. Namun beberapa dari mereka ada yang tidak percaya. Sintong menegaskan apa yang dikatakan Huzi adalah benar dan ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran itu. Tak lama kemudian, Yaran datang ke sana dan menceritakan pertarungannya melawan Yimei. Setelah itu, sang nenek meninggal dunia. Qian di sana hanya bisa bersedih melihat si nenek sudah meninggal. Lalu, siluman harimau atau Baihu datang ke sana dengan sosok manusianya yang membuat Huzi segera memeluk sang ibu sambil menangis. Kedatangan Baihu saat ini juga berniat membantu mereka semua meninggalkan lembah puncak dan melewati Lautan Ming dengan cara menemukan jantung kaisar siluman supaya Lautan Ming menghilang. 娘没事。 Di tempat lain, Qi Wuji ternyata belumlah mati dan kini ia bangkit menjadi seorang siluman. Akhirnya, mereka menemukan keberadaan jantung kaisar siluman. Di sana, Baihu juga akan menunjukkan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Lembah puncak sebenarnya terlihat seperti negeri dongeng, tempat para dewa beserta hewan spiritual tinggal di sana yang selama ini melindungi umat manusia. Namun semuanya berubah di saat Qi Wuji bersama pasukannya datang ke sana. Lalu, di saat sedang mencari makanan, Qi Wuji tak sengaja melihat Baihu yang sedang mandi. Karena hal itu, Qi Wuji meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Ia pun menjelaskan kedatangannya ke sana untuk mengobati adik laki-lakinya. Baihu bersedia membantu, namun dengan satu syarat. Ia harus bisa membuat sebuah kuas yang bisa membuat lukisan menjadi kenyataan. Lalu ia pergi ke sarang hewan spiritual untuk mendapatkan ekornya, yang lalu ekor tersebut dijadikan sebuah kuas. Awalnya, Baihu hanya bercanda, namun ia tidak menyangka Qi Wuji benar-benar melakukannya. Kuas itulah cikal bakal barang pusaka jelmaan dari Daloye. Lalu hubungan terlarang terjadi yang membuat Baihu mengandung seorang anak yaitu Huzi. Siapa sangka Qi Wuji hanyalah memanfaatkannya saja demi bisa pergi menemui Dewa Gunung untuk menyembuhkan adik laki-lakinya. Namun siapa sangka Qi Wuji justru membunuh Dewa Gunung yang membuat Dewa Gunung menjadi marah dan berubah menjadi Lautan Ming. Lalu, aura siluman yang sudah lama tersegel menjadi rusak dan merasuki hewan spiritual beserta manusia di lembah puncak. Dan ini terjadi akibat ulah dari Qi Wuji yang tanpa sengaja juga berubah menjadi siluman. Tidak hanya itu, Qi Wuji memfitnah Baihu sebagai pelakunya sehingga orang-orang berniat membunuhnya. Semenjak itu, Qi Wuji mendeklarasikan ia bersama keempat pasukan pribadinya sebagai pahlawan dalam membunuh Kaisar Siluman, yang padahal itu tidak ada, melainkan kebohongan belaka. Baihu menyeberangi Lautan Ming untuk kabur dengan mengorbankan 7 ekornya. Karena terluka parah, ia menggunakan salah satu ekornya untuk bertahan. Maka dari itu, baru bisa melahirkan 500 tahun kemudian. Lalu, tersisa 1 ekor miliknya, yang lalu diberikan kepada Huzi. Akhirnya, kebenaran telah terungkap. Sejak awal memang tidak ada namanya siluman, dan Qi Wuji lah siluman pertama. Baihu juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Dewa Gunung. Setelah menceritakan semuanya itu, Baihu sebentar lagi akan musnah. Ia kembali ke bentuk manusia supaya bisa menemui anaknya saja. Huzi hanya bisa menangis melihat kematian sang ibu. 护子，不要哭。 Lalu Qi Wuji menampakkan bentuk aslinya kepada semua orang. Ia meminta agar Qian diserahkan kepadanya.
Lalu Huzi datang ke sana dan menceritakan semua kebenaran yang sebenarnya terjadi. Mendengarkan hal itu, semua orang pun bersiap untuk berperang. Qi Wuji tidak masalah kalau mereka sudah tahu kebenarannya, dan ia juga memanggil ratusan siluman datang ke sana, dan peperangan pun akhirnya terjadi. 你说的没错，因为你们每一个人都会死在这儿。 Terlihat Huzi bersama Qian sudah terluka parah. Lalu datanglah Wang Yu menusuk Qi Wuji dari belakang. Namun serangan itu tidak berpengaruh sama sekali dan ia balik yang diserang. Huzi dan Qian menghampiri Wang Yu yang dikala itu sedang sekarat dan berakhir meninggal dunia. Karena tubuh Wang Yu berubah menjadi bunga teratai Dewa Qiling, hal tersebut dapat menyembuhkan semua orang di sana dan bangkit sekali lagi untuk berperang. Mereka berempat bersama-sama menyerang Qi Wuji, hingga Sintong berhasil mendapatkan pusaka purba yang langsung diberikan kepada Huzi, meskipun hal itu mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan segera, Huzi menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyembuhkan Sintong. Namun itu tidak berguna sama sekali. Sintong yang sadar akan segera mati memberikan sebuah benih kepadanya. Dan anggap saja benih tersebut adalah dirinya. Sebab ia sudah membayangkan di masa depan mereka berdua bisa hidup bersama-sama dan membuka sebuah kedai. Tak lama setelah itu ia pun meninggal dunia. Terlihat Yaran bersama Qian sudah tidak mampu lagi melawan Qi Wuji dan menerima luka yang cukup serius. Dengan rasa amarah yang meluap-luap, Huzi mengeluarkan seluruh kekuatannya sampai batas maksimal. Melihat itu, Qi Wuji mengendalikan siluman sekitar untuk menahannya. Setelah itu ia berniat mengambil jantung milik Qian, yang pada akhirnya ia pun berhasil melakukannya. Di alam bawah sadar, Qian bertemu dengan burung bangau jelmaan Dewa Gunung yang berkata memiliki 2 jiwa kembar adalah kutukan. Untuk menghilangkan kutukan tersebut, salah satu darinya harus ada yang mengalah. Dan saat ini, Yuan mengalah dan membiarkan Qian untuk tetap hidup. Dari sanalah, Qian akhirnya bangkit dengan kekuatan Dewa Gunung, bersamaan dengan Huzi yang juga bangkit di sana. Lalu pertarungan pun kembali terjadi, yang pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Qi Wuji. 该终结了。 Setelah itu, mereka masuk ke dalam ingatan Qi Wuji untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, Qi Wuji dilahirkan. Namun, ada satu bayi lagi yang akan keluar, yang akan menjadi adiknya kelak. Namun, hal tersebut yang membuat sang ibu meninggal dunia. Sayangnya, sang adik memiliki kelainan dan sebuah penyakit. Setelah tumbuh besar, Qi Wuji sangat baik kepada sang adik dan memberikan perhatian yang tidak pernah orang tua mereka berikan kepada sang adik.
Di malam hari, adiknya ini dibuang oleh sang ayah karena dianggap pembawa sial untuk keluarga Qi. Kebetulan, serigala datang menyerang. Beruntung, Qi Wuji datang membantu dan membawa adiknya pulang. 10 tahun berlalu, Qi Wuji berniat membawa adiknya ke lembah puncak dalam mengobatinya. Sang ayah tidak peduli karena sejak awal adiknya itu sudah tidak dianggap sebagai keluarga Qi. Perjalanan mulai dilakukan. Setelah tiba di sebuah kota, sang adik jatuh cinta kepada wanita yaitu Ye Kongming. Namun, Ye Kongming justru jatuh cinta kepada Qi Wuji. Karena di kota itu, warganya menderita sakit, lantas pergilah mereka semua ke lembah puncak untuk mendapatkan pengobatan. Setelah berada di lembah puncak, Ye Kongming melihat Qi Wuji selingkuh dengan Bai Hu. Ia pun sangat bersedih. Memanfaatkan itu, sang adik mengungkapkan isi hatinya, namun Ye Kongming menolaknya. Singkat cerita, Qi Wuji bersama sang adik menemui Dewa Gunung dan mengatakan maksud kedatangan mereka. Dewa Gunung lantas menyuruhnya untuk memilih apakah menyembuhkan adiknya atau menyembuhkan para warga yang sedang sakit saat ini. Alhasil, Qi Wuji terpaksa memilih menyelamatkan para warga karena satu nyawa tidak sebanding dengan banyak nyawa lainnya. Dewa Gunung lantas memberikan ia pusaka purba. Apapun yang dipinta oleh Qi Wuji akan dikabulkan oleh pusaka tersebut. Tentu saja, adiknya sangat kecewa kepada sang kakak. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan membunuh Dewa Gunung tersebut. Tidak hanya itu, ia juga membunuh Qi Wuji dan menggunakan pusaka purba untuk mengubah penampilannya seperti sang kakak. Setelah itu ia menciptakan api lautan Ming menggunakan pusaka purba, supaya semua orang yang datang ke lembah puncak tidak bisa pulang. Melihat itu semua, Huzi bersama Qian menggunakan kekuatan mereka untuk mengubah semua kejadian ini. Lalu adegan mengulang kembali, di saat Qi Wuji baru saja tiba di lembah puncak bersama sang adik. Di sana sang adik bertanya apabila Dewa Gunung memberikan dua pilihan menyelamatkan umat manusia atau dirinya, yang mana akan ia pilih. Sang kakak memilih menyelamatkan umat manusia. Namun, sang adik tidak perlu khawatir karena Qi Wuji pasti berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya juga apapun caranya. Akhirnya, kebencian di hati sang adik menghilang. Huzi mengambil pusaka purba dan berhasil mengubah kebencian menjadi kasih sayang, dan Qi Wuji bisa meninggal dengan tenang. Setelah itu, mereka pergi ke lembah Dewa Gunung untuk menghilangkan api lautan Ming. Seketika, lembah puncak kembali menghijau dan semua hewan spiritual hidup kembali, seperti sedia kala. Singkat cerita, setelah peperangan yang panjang, mereka semua pun akan pulang. Namun tidak dengan Huzi yang akan tetap tinggal di lembah puncak. Satu persatu dari mereka mengucapkan terima kasih kepadanya, sekaligus memberikan barang sebagai hadiah perpisahan. Huzi meminta Qian untuk lebih banyak tersenyum nantinya, dan mereka pun akhirnya berpisah. Setelah itu, ketiga negara bersatu kembali. Pasukan pembasmi siluman kini berubah menjadi pasukan kepolisian untuk menjaga rakyat. Semua orang pun kini hidup damai dan tenang. Sementara itu, Qian menghampiri seorang peramal untuk melihat keresahan di hatinya. Peramal itu berkata, kisah antara dirinya dengan Huzi belumlah selesai dan kelak akan bertemu kembali. Di lembah puncak, Huzi menghabiskan waktunya dengan tidur saja. Ia juga berhasil menanam pohon yang berasal dari benih pemberian dari Sintong, yang di setiap dahannya digantungkan barang-barang hadiah pemberian teman-temannya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.